Kristen sudah menemukan jalan kebenaran dan sudah pasti bahwa kami sudah mendapatkan kepastian akan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Juru selamat yang disediakan Allah. Kenapa begitu? Begini logikanya. Di sini kan harus manusia dan nggak boleh berdosa. Di sini kan manusia tapi dosa semua. Di sana ada yang dosa tapi bukan manusia. Lalu solusinya bagaimana? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Tapi dia harus tidak berhenti jadi Allah. Karena begitu dia berhenti jadi Allah, dia menjadi berdosa. Supaya dia tidak berdosa, dia harus tetap Allah. Tapi supaya dia manusia, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Dia nggak boleh keluar dari pohon. Karena itu bukan manusia. Dia nggak bisa keluar dari batu. Itu anak batu namanya. Hanya 1,7 kira-kira yang menyatakan dirinya Islam. 6 miliar lebih jamaah. Batu disembah. Bayangin. Pohon dipertuhankan. Kenapa itu terjadi? Bodoh. Kekurangan kita di sini pada saat mereka menggaungkan umat Islam nyembah batu, generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu. Dan saya sungguh beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik, tentunya didampingi dengan usaha. Ternyata hasil yang didapatkan ternyata kurang, Buya. Saya merasa sedih. Islam, kalau membahas yang logis, banyak yang gaib dalam Islam, Bang. Kita bahas yang logis, mau? Baik, apa itu? Betulkah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul. Terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 89. Oke, kalau menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kepada saya apa fungsi berkhitan. Nah, fungsi berkhitan, saya bilang, Bang, untuk membersihkan. Iya, ayatnya, Bang. Itu kan Anda yang bilang, bukan Quran yang bilang. Kenapa itu terjadi? Bodoh. Dari mana? Sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah, gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri di depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf, lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, "Wahai Hajar Aswad," dengan suara keras. Orang-orang pada dengar di musim haji lagi rame. "Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa." Pelajari aja Bible. Kekurangan kita di sini pada saat mereka menggaungkan umat Islam nyembah batu, generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu. Masih ragu Quran ini gaweane siapa? Quran ini sing Gusti Allah apa gaweane Kanjeng Nabi? Masih ragu seperti itu, belum yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Ketika masih ragu, masih mamang, syak, ya bisa mengarah ke kemurtadan. Al-Quran, standarisasi Al-Quran yang dibaca, standarisasi Nur Alif jo, habis gagal satu-satunya. Salah satu contoh standarisasi Nur Alif, luruih ucapan jo perbuatan, ndak sabateh kerongkongan coba-coba tarir, cuma esok permennya. Nah, banyak tuh ucapan-ucapan asal bibiya malam baik. Siapa bisa ada sana? Alun lai standarisasi Nurba, Nurta, ndak usah lah. Nah, jadi itu kesimpulannya. Lebih kapia wa, lebih murtad, lebih kental 3 ciri munafik. Nah, segitunya sana. Terima aja lah kenyataannya, malu dulu lah. Apa hal yang paling mendasar yang membuat Anda ini meragukan agama Islam? Ya, masalah tentang umat sih, Bang Edis. Masalah tentang umat. Contohnya misalnya? Ya, kata Bang Edis kan Muhammad tuh udah tidur katanya kan. Sudah meninggal. Iya. Ya, iya. Bagaimana Anda dipimpin oleh orang yang meninggal begitu ya? Tapi bagaimana? Apakah Anda tidak berminat mengganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus? Iya, mungkin Anda ini kan
banyak orang yang meragukan bahwa Anda ini seorang Muslim kan, tapi Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya umat Islam. Kira-kira kalau misalnya ada Muslim yang mengatakan bahwa Anda ini hanya Islam gadungan atau Islam yang ngaku-ngaku, gimana? Salah dia tuh berarti Bang Edis. Salah. Coba ya kita naikkan satu Muslim. Ada Nur Muhammad Bagir. Ya, selamat malam Nur Muhammad Bagir. Nur Muhammad Bagir. Ya, halo. Ya, Anda Muslim? Ya. Ya, ini di atas Anda ada seorang Muslim yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Dan sekarang sudah bingung dia. Bingung umat siapa. Coba dikonfirmasi dulu. Jangan-jangan dia Islam gadungan. Jangan-jangan Islam ngaku-ngaku. Gimana? Nah, kan? Nggak nyambung, kan? Kenapa ini sulit itu ngomong orang? Ini di atas Anda ini sulit. Ada seorang Muslim. Bang, kalau itu baca Quran itu harus yang benar tafsirnya, bukan hanya langsung main terjemahnya aja. Tahu nggak sejarahnya itu ayat gimana? Yang mana contohnya? Yang nyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad itu bingung. Tahu nggak sejarahnya gimana? Iya, Muhammad itu dolan nggak? Iya, dolan itu dalam itu tahu nggak sejarahnya gimana? Nggak, arti dolan itu apa? Ya, dolan itu kan kalau mau mengartikan Quran itu harus tahu itu gimana. Iya, sejarahnya. artinya apa arti dolan itu? Ya, dolan itu salah satu artinya itu bingung. Nah, bingung sesat, itu betul nggak? Apa coba? Enggak sesat. Oke, coba baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Walad dolin. Apa walad dolin itu artinya apa? Ya, dolin kan kalau bahasa itu bahasa Arab mulai ngeles. Dengar. Bukan ngeles. Coba dengar. Nanya. Penutup Al-Fatihah. Nanti dulu. Pelan-pelan. Tenangkan diri dulu. Walad dolin. Apa arti walad dolin? Orang-orang yang salah dalam mengambil jalan. Sesat, betul. Ya, tapi itu dalam dolan itu. Muhammad termasuk orang-orang yang dolan nggak? Enggak. Coba nih, saya bukakan ayatnya kepada kamu. Dengar nih. Dengar nih. Ini banyak orang Islam nih. Aduh, coba nih, baca Bang. Nih. Iya. Dia mendapati kamu sebagai seorang yang dolan, betul? Ya harus bingung dulu Bang Nur Muhammad. Bingung gimana? Benar. Ya harus Bang, bingung. Kalau bingung dalam masalah agama Islam itu bukan. Enggak, kalau nggak bingung. Live nanti dulu Bang. Nur Muhammad nanti ikut-ikutan, jadi harus bingung gitu. Bingung gimana bingungnya? Generasi kita mau menjawab apa? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi empat itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Umat Islam menyembah batu. Generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu yang menyatakan dirinya Islam. 6 miliar lebih juga. Batu disembah. Bayang. Apakah Allah beranak? Enggak. Apakah batu ini beranak? Tidak. Sama ya? Sama. Apakah Allah diperanakan? Tidak. Apakah batu ini diperanakan? Tidak. Sama. Akan datang nabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana cium-cium batu. Percaya nanti dosa menghapus batu, menghapus dosa. Betul? Hei, itu tuh kepercayaan kami, itulah kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Gaweane mabuk. Isu awan tungi mabuk terus. Sampai suatu ketika Imam Bisri Al-Hafi ini pulang dari mabuknya. Ketika dia pulang dari mabuknya, kok dadak neng gone perjalanan iki nemu ada genangan air. Sing nang ndukure ana kertas. Kertas niki wau tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Kertas niki wau wonten tulisane napa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hei, itu tuh kepercayaan kami, itulah kebodohan. Umat Islam sendiri
malah menyembah batu. Bilang begini, kalian umat Islam melarang penganut kalian untuk sembah berhala. Iya. Tapi kalian sendiri sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan batu. Itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang, gak ada yang sampai kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar gitu. Tafsirkan bahwasanya bisa jadi agama non muslim lah yang Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Bahwa Kristen itu benar gitu loh. Jadi